kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh ad-da'i Al-Habib Syaikhan bin Ahmad Al-Bar. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati guru mulia kita Al-Alim Al-Allama Fadilatul Habaib Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim ta'anallah bituli hayati ma'a syarifah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yang sama kita muliakan, kita hormati guru kita ad-da'i ilallah al-alim al-allama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mata'anallah bituli hayati ma'a syarifah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Begitu juga yang kita muliakan, yang kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Amin Paman Fai Hanafi beserta segenap pengurus masjid, khususnya imam Masjid Al-Amin Habib Fauzi As-Sagaf, hadir di tengah-tengah kita Habib Alwi bin Muhdar Al-Bar, Sayyidil Am Al-Habib Alwi bin Syekh Al-Bar, Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar. Hadir juga di sini di tengah-tengah kita Al-Habib Muhsin bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma shalli alaih. Ini dari pejabatnya, Ketua DMI Maluku Utara. Mudah-mudahan Allah kasih beliau amanah, Allah berikan istiqamah. Ada di sini juga Ketua DMI Halsel, Halteng. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga tidak lupa hadirin dan hadirat yang berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, permohonan kita diterima oleh Allah, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan semua wajah-wajah kita telah ditatap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada juga di sini ibu-ibu, Bu. Ini ibu-ibu nggak ada suaranya nih, ibu. Nah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, menggerakkan kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini semata-mata karena kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketahuilah tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang sama seperti Rasulullah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mirip sama Rasulullah 100%, enggak ada. Apa yang dikatakan Muhammadun basyarun la kal basyari
bal huwa kal yaquti wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad itu saudara basyarun, manusia. Beliau sama kayak kita. La kal basyari, tapi jangan samakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Bal huwa kal yaqut wan nasu kal hajar. Ibarat kata batu nih, semua batu. Tapi Nabi Muhammad itu batu yakut, batu neneh, batu mahal nih. Sedangkan manusia biasa batu kerikil. Sama-sama batu, beda harganya. Ada orang mau kasih ente batu kerikil pasang di cincin, mau? Nggak mau. Kenapa? Batu biasa. Tapi ente dikasih batu baca, kasih batu dongkol, masya Allah terima. Oh jazakumullah khair. Ini batu ada nilainya, batu berharga. Nah itu perumpamaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sama manusia kayak kita, tapi beliau berbeda. Beliau ini manusia istimewa, manusia agung. Sehingga apa? Kelahirannya aja beda sama manusia biasa. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Tiba yang barusan kita bacakan, beliau meriwayatkan apa? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Itu arsy Allah bergoncang dengan kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursi haibatan wa waqar. Kursi Allah bertambah haibahnya, bertambah kemuliaannya ketika lahirnya Rasul. Wa tala'atis samawati wa anwara. Ini langit-langit saudara dipenuhi dengan cahaya menyambut kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada orang lahir arsy Allah berguncang? Ada. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Syafa. Ini Sayyidatuna Syafa ibunya Abdurrahman bin Auf. Sayyidatuna Syafa ini adalah salah satu bidan ketika Rasul itu lahir. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, ini Sayyidatuna Syafa yang bantu proses persalinan. Ini dari hamilnya aja apa dikatakan hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha ketika mengandung baginda Rasul, beliau tidak pernah mengeluh rasa berat, rasa sakit, enggak pernah ngidam. Hamlan khafifan, hamil yang ringan, hamil yang mudah. Bahkan dari perutnya Nabi itu enggak ngerepotin orang. Bahkan dari dalam perut Rasulullah itu istimewa. Ketika lahir kata Sayyidatuna Syafa, beliau ketika lahir Rasul, saya melihat cahaya yang begitu terang, yang sampai karena cahaya itu istana-istana Romawi bisa terlihat dengan mata saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau mengatakan apa? Atabhadun nujuma fis sama wa fil ardi nujumun adharu fid diya. Kamu cari itu langit, mana bintang yang paling terang, tapi kamu tidak sadar bahwa di bumi ada bintang yang lebih terang dari segala-galanya. Bintang di langit terang, matahari terang, tapi itu temporer saudara. Matahari kalau gerhana ketutupan, gak ada cahayanya. Begitu juga bulan, gerhana ketutupan, gak ada cahayanya. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gak ada kata-kata gerhana itu. Cahaya Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Makanya enggak berlebihan kalau orang puji anta syamsun anta badri anta nurun fauqa nuri. Mari sama-sama kita sholawat, hadirkan Rasul. Kita tutup mata nih, merem sekarang kita tutup mata semua. Kita bayangkan Rasul ada depan kita. Kita bayangkan Nabi Muhammad menatap wajah kita. Ayo semua kita merem, kita bayangkan, hadirkan wajah Rasulullah.
Anta syamsun anta badrun anta iksirun wa ghali anta mis Allah ya Nabi. Bayangkan wajah Rasul sedang menatap kita semua. Wajah yang penuh cahaya, wajah yang paling tampan sedang tersenyum di hadapan kita. Alaika salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah hadirin, Rasul begitu istimewa, begitu cinta sama kita Nabi Muhammad ini. Cahaya Rasul itu, saudara, dikatakan dalam syairnya apa? Fatilkat diyai taniru waqtan thumma tukhfa wa hadhihi nur la yukhfa bil khafa'i la yukaddaru bil khafa'i. Itu cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya matahari, kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Dia memberikan cahaya, memberikan penerangan, memberikan pelita kepada kita hanya beberapa waktu aja. Tsumma tukhfa, kemudian hilang. Fahadhihi nur la yukaddaru bil khafa'i. Tapi cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah padam selama-lamanya. Fatilka hidayatun fi zulmil layali wa hadhihi hidayatun kashfi fil ghitar. Beliau katakan apa itu? Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu menerangi jalan kita, menerangi pandangan kita ketika malam hari, ketika gelap. Tetapi cahaya Rasulullah menerangi kita sehingga membuat taksyiful ghitar, menyingkap tabir-tabir dari kita apabila kita sudah terkena cahaya Rasul SAW. Maka kita hadir di sini, saudara, kita cuma harap dapat syafaat, dapat pandangan Rasul. Mudah-mudahan kita hadir di sini, kita dilihat sama Nabi Muhammad, kita disaksikan oleh Rasulullah, sehingga kita dikenali di yaumil kiamat, kita ditarik tangannya oleh Rasul SAW. Amin. Masyaallah hadirin, dikatakan, wallahi ma khalaqal ilahu wa la bara basharan ka Muhammadin yura bainal war. Demi Allah, tidak pernah Allah menciptakan makhluk manapun sebagaimana Allah menciptakan Nabi Muhammad di antara para makhluk ini. Gak ada. Saking sempurnanya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talid nisa. Orang yang lebih indah dari Rasulullah gak pernah akan wanita manapun melahirkan. Cukup satu Rasulullah. Gak ada tandingannya. Gak ada yang bisa menyerupakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sebagaimana Rasulullah ini seakan-akan lahir, diciptakan kayak kehendak sendiri, mau sendiri. Ya Rasul, ya Allah, misalnya saya mau hidung saya kayak begini, saya mau bibir saya kayak begini, seakan-akan kayak request gitu. Saking sempurna ciri fisik Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk, baik secara rupa maupun secara fisik, secara akhlak, perilaku, sifat. Nabi yang paling baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak ada lagi. Makanya saudara rahimakumullah, kita hadir maulid kayak begini, ini adalah perkara yang bagus. Saudara, kalau kita mau tanya, siapa sih orang pertama merayakan maulid Nabi Muhammad? Jadi Sayyidina Abbas, paman Rasul. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau datang sama baginda Nabi Muhammad. Beliau bilang, ya Rasulullah,
izinkan saya memuji engkau. Izinkan saya memuji engkau. Maka Nabi katakan, silahkan, kul, katakan. Lihat nih, kata-kata Sayyidina Abbas. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu ketika kamu dilahirkan, asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq. Ini bumi terang benderang. Wa dha'at binurikal ufuq, dan bercahaya dengan cahayamu ini langit-langit alam semesta. Perhatikan, wa anta lamma wulidta. Kamu ketika kamu lahir ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abbas lagi ceritakan maulid. Ketika kamu lahir ya Rasulullah, begini itu langit bercahaya, itu langit penuh dengan cahaya. Jadi zaman Nabi sudah dikatakan, diceritakan maulid Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bilang zaman sekarang maulid bid'ah, ini berarti Sayyidina Abbas bilang apa ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang menceritakan maulid Rasulullah di hadapan Nabi Muhammad. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ فِي سُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ. Dan kami semua ini ya Rasulullah berada di dalam cahaya itu, berada di dalam lentera itu, di dalam jalan petunjuk itu, kami semua dinaungi dan mengikuti. Obek dalam hadis Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Ini kan bid'ah, gak ada zaman Nabi. Saudara, ini ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini makna kullu, seluruh, semua. Ulama mengatakan hadzal lafzun khusus urida, hadzal lafzul umum urida bil khusus. Ini lafaz umum, semua, ya, semua. Urida bil khusus. Tapi yang Nabi maksud itu hanya khusus beberapa bagian aja, enggak semua bid'ah sesat. Contohnya apa? Ulama bikin begitu enggak ada dalilnya, ada. Contohnya dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan tentang kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi ketika Nabi Allah Nuh ini, saudara, Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih sekitar 900 tahun lebih. Nabi Nuh ketika dakwah sama kaumnya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ja'alu asabi'ahum fi adhani. Nah, ini perhatikan kata-katanya. Ja'alu asabi'ahum. Ketika Nabi Allah Nuh berdakwah, maka kaumnya meletakkan jari-jari mereka di telinga. Saudara, kalau kita perhatikan, Allah mengatakan jari. Jari itu ini, begini jari. Apa mungkin semua jari dimasukkan ke dalam telinga? Gak mungkin. Maka ini adalah lafaz umum, jari. Tapi yang dimaksud sebagian jari aja, ini ujungnya aja masukkan ke telinga. Makanya ketika Nabi katakan kullu bid'atin dhalal, semua bid'ah itu sesat. Enggak semua bid'ah adalah segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan ajaran Al-Quran, bertentangan dengan ajaran Rasul. Maka ini adalah bid'ah yang sesat. Kita kumpul maulid, saudara, jangan lihat casing maulid, lihat dalamnya kita sholawat sama Rasul, dalamnya kita saling menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Di dalamnya kita ada silaturahmi, di dalamnya kita ada it'amu tu'am, memberikan makan sama orang. Ini perkara-perkara yang di dalam syariat didukung, dalam syariat disuruh, cuman dikemas dalam satu paket namanya maulid. Betul? Betul? Jadi saudara rahimakumullah, gak usah kita pusing kata orang sana orang sini. Cukup kita jadikan keyakinan kita hadiri maulid karena cinta sama Rasul, kita hadiri maulid karena rindu kita sama Rasul. Mudah-mudahan Nabi tolong kita, mudah-mudahan Nabi kasih kita syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma di hari kiamat. Saudara, terakhir saya ingin menceritakan bagaimana baginda Rasul itu begitu peduli sama kita. Kita renungi ini kisah pendek.
Nabi Muhammad satu waktu beliau baca Al-Quran. Ketika di dalam bacaan qiraatnya itu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa itu mengatakan kepada Allah tentang kaumnya, fa in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Allah Isa bilang, ya Allah, ini saya punya kaum. Kalau engkau ingin mengazab mereka ya Allah, maka itu hakmu, engkau Tuhan, mereka hamba, terserah. Fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi ya Allah, kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Kemudian Nabi Muhammad nangis. Beliau baca lagi Al-Quran, ada perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka antal ghafurur rahim. Nabi Ibrahim katakan, ya Allah, di antara kaumku siapa orang yang mengikutiku, mengikuti jalanku, taat sama aku, maka dia termasuk golongan umatku. Faman 'asani fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau ini orang ya Allah hambamu, umatku mereka pada bermaksiat sama engkau, maka ya Allah engkau adalah zat yang maha pengampun. Baca kayak begini Rasul menangis, sehingga Allah Subhanahu wa taala kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam gak tega lihat kasihnya menangis sedih. Allah utus malaikat Jibril, ya Jibril, pergilah kamu kepada Rasulullah Muhammad, tanyakan sama dia, wa ma yubkika ya Muhammad. Tanya sama Muhammad, apa yang membuat kamu menangis wahai Rasul? Maka malaikat Jibril turun. Tanya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu, apa yang membuat kamu menangis wahai Rasul? Maka Nabi katakan apa? Wahai Jibril, saya membaca Al-Quran. Bagaimana Nabi Isa mengeluhkan kaumnya kepada Allah, bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan kaumnya kepada Allah. Maka wahai Jibril, ketahuilah ketika saya membaca itu saya hanya teringat satu, bagaimana keadaan umatku ketika saya sudah gak ada lagi. Bagaimana nanti mereka wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku sepeninggal aku. Apakah mereka akan terus taat ataukah mereka nanti belok jalannya? Saya nggak tahu wahai Jibril. Nanti Allah kasih azab mereka, saya nggak tahu wahai malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril kembali semua, kasih tahu, ya Allah, sesungguhnya kekasihmu Muhammad menangis karena teringat umatnya. Bagaimana keadaan umatnya nanti setelah dia wafat, bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, katakan sama kekasihku Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'aka fiha. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya saya, kata Allah, akan membuat kamu redha, membuat kamu senang tentang keadaan umatmu, dan saya tidak akan pernah menyusahkanmu akan umatmu. Ini jaminan dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat jaminan ini kita semua digolongkan kepada umatnya Rasul SAW, yang nanti berdiri di bawah panjinya Rasul SAW, yang nanti kita berkumpul bersama baginda Rasul, bersama para sahabat Nabi Muhammad, bersama para keluarganya Nabi Muhammad, bersama orang-orang saleh, bersama para aulia, bersama guru-guru kita, dikumpulkan fi zumratihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya pengen apresiasi sedikit sama ini, apa namanya, Fala Jawa 2 Community. Ini perkumpulan Fala Jawa 2 Community yang sudah mensukseskan ini acara, membantu ini acara, berusaha keras untuk mensukseskan acara ini. Juga ibu-ibu Al-Amin Fala Jawa 2, jamaah Masjid Al-Amin,
pengurus masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan antum-antum semua. Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan hajat-hajat antum-antum semua. Allah berikan pahala yang double kepada antum-antum semua, mendapatkan pandangan yang khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama saudara kita baca sholawat. Terakhir kita tutup baca sholawat sama Rasul. Kita niatkan ini saudara-saudara kita lihat bagaimana Fala Jawa 2 ini kampung yang begitu solid, begitu rukun, begitu akur. Tapi kita lihat di satu sisi di Sumatera sana saudara-saudara kita Islam yang sedang dizalimi, sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan baca sholawat asyir sama-sama, mudah-mudahan kezaliman di negeri ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak hadrah kalau ada mau ikut silahkan. Anak-anak hadrah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ashghil zalimin bil zalim. Sekali lagi. Allahumma shalli wa ashghil zalimin bil zalim. Sekali lagi. Allahumma shalli ala wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina minna shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.